Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk yang menyaksikan video ini. Saya Salma Hoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang example of using deep learning in bioinformatics milik Liu 95. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan tentang predict_enzyme.ipynb. Sebentar loh dia. Nah, yang pertama nih ada codingan load relate package. Nah, load relate package ini nantinya untuk apa? Yaitu bagian ini nantinya akan digunakan untuk mengimpor pustaka-pustaka yang diperlukan. Nah, import apa? Yaitu yang diimport kayak NumPy yang nantinya akan digunakan untuk operasi numerik. Keras untuk membangun jaringan saraf, TensorFlow yang nantinya akan digunakan sebagai backend untuk keras dan juga pustaka-pustaka yang ada lainnya. Seperti ada Sepikle, NumPy, keras, TensorFlow yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, form sklearn.model_selection import train underscore test underscore split. Nah, from data dot keras dot dataset importnya MNIST. Nah, from keras.models importnya sequential. From keras.layers importnya dense, dropout. Nah, dari from keras.optimizers importnya RMS probe. Nah, lalu selanjutnya ada function relate to loading data. Nah, fungsi codingan ini tuh untuk apa? Fungsi codingan ini itu untuk memuat data, di mana di bagian codingan with open name underscore list underscore pickle underscore file name, koma kutip R as F titik dua name underscore list sama dengan saya pickle load di ke dalam kurung F dan bawahnya lagi. Nah, itu tuh codingan yang digunakan untuk nantinya memuat nama dan juga model dari file pickle. Nah, selanjutnya ada encoding. Nah, encoding ini untuk apa? Yang ada tanda kurung kotak. Nah, encoding ini tuh untuk menginisialisasi list kosong untuk menyimpan encoding. Nah, lalu selanjutnya ada codingan for i in range di dalam kurung len name underscore list. Titik 2. If i pesan 10.000 sama dengan 0.2 print dalam kurung dalam tanda kutip memproses urutan ke min tanda kurung d titik ke persen i. Nah, itu tuh kode yang ini untuk melakukan iterasi bagi setiap urutan dalam daftar nama. Nah, selanjutnya ada single underscore encoding sama dengan np.zeros 16306. Nah, ini codingan ini tuh untuk menginisialisasi array 0 untuk encoding. Nah, lalu selanjutnya di codingan if name underscore list i for single name in name underscore list dan bla 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 seterusnya. Nah, di codingan ini itu untuk jika nama itu memiliki urutan dan juga untuk mengatur elemen yang juga sesuai dalam encoding menjadi satu seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada codingan yang bertuliskan encoding.append single underscore encoding return encoding. Nah, di encoding yang tadi itu digunakan untuk menambahkan encoding ke dalam list. Nah, untuk keseluruhannya, fungsi ini itu sebetulnya untuk membaca data dari file pickle yang berisi nama dan juga model, kemudian nantinya membuat encoding biner untuk setiap urutan berdasarkan keberadaan nama tertentu. Selanjutnya ada load the data. Nah, load the data ini seperti namanya ya, yaitu untuk memuat data. Bagian ini tuh memuat data menggunakan fungsi yang tadi didefinisikan.
menggabungkan fitur dan juga label dan juga dapat mengonversi label ke format one hot encoding. Bisa dilihat ya codingannya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada eh, define hyperparameters. Nah, untuk apa sih codingan ini? Codingan ini itu seperti rasio uji nantinya. Di dalamnya itu ada jumlah kelas, jumlah fitur, ukuran batch, dan epoch yang eh, sudah disesuaikan di sini ya, yang sudah ditentukan gitu. Nah, lalu selanjutnya ada split split training data and testing data. Nah, codingan ini itu menjadi satu set latih dan juga uji. Jadi di dataset ini tuh untuk melatih dan menguji gitu. Memisahkan data latih dan uji. Jadi nantinya tidak menyatu dengan data-data yang sudah apa ya, sudah sempurna kalau bisa dibilang. Ini kan data di sini tuh untuk menyimpan data latih dan juga uji intinya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya codingan build the network. Nah, build the network ini untuk apa? Yaitu untuk membangun jaringan. Kode ini tuh nantinya akan bisa mendefinisikan model saraf menggunakan keras yang tadi di awal. Nah, ini adalah jaringan saraf maju dengan dua lapisan tersembunyi. Masing-masingnya itu diikuti oleh lapisan dropout untuk mencegah overfitting. Nah, ini ya, ada drop out. Nah, masing-masingnya itu dilengkapi sama drop out biar nggak overfitting gitu. Nah, selanjutnya ada ini, define loss optimizer, update rule, and metrics of monitoring the training process. Nah, ini itu codingan ini berfungsi nantinya untuk kan namanya itu model kompilasi ya. Nah, tentunya model kompilasi ini dengan fungsi kerugian kategorikal, sentropi, pengoptimalan Adam, dan juga akurasi sebagai metrik. Nah, fungsinya itu untuk itu dengan fungsi kerugian kategorikal, sentropi, pengoptimalan Adam, dan akurasi sebagai metrik. Lalu selanjutnya ada run run. Run the training loop. Nah, run the training loop itu apa? Seperti namanya ya, training. Berarti kan melatih gitu, melatih model. Nah, di codingan ini itu model dilatih pada data latih dan kemajuan pelatihan disimpan dalam variabel history. Ada ya di sini variabel history. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada codingan evaluate the trained model. Nah, evaluasi model. Nah, model yang dilatih dan dievaluasi saat set uji yang tadi ya yang di atas dan nilai kehilangan dan akurasi uji cetak. Nah, jadi di sini itu model-model pada set uji dan juga pada nilai kehilangan dan akurasi. Nah, nantinya dicetak di sini untuk mengevaluasi kan fungsinya juga. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk keseluruhan codingan yang tadi saya jelaskan sebenarnya berfungsi untuk bisa membangun, melatih, mengevaluasi, dan juga nantinya akan dihasilkan dalam akurasi uji yang dicetak di evaluasi model. Nah, apa yang dievaluasi, yang dibangun dan dilatih yaitu jaringan saraf untuk tugas klasifikasi biner pada dataset PFAM. Nah, ini menggunakan jaringan saraf maju dengan dropout untuk regulisasi.
Model juga dilatih menggunakan pengoptimalan Adam yang tadi ya, yang di atas pengoptimalan Adam dan juga fungsi kerugian kategorikal cross entropy. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari codingan ini secara umum atau secara dasar, nggak sampai mendalam gitu ya. Example of using deep learning in bioinformatics. Intinya ini tuh untuk mempelajari, bukan mempelajari ya, membaca, menganalisis, mengevaluasi, membangun jaringan saraf gitu. Tapi untuk tugas klasifikasi biner, itu intinya kayak gitu ya. Semoga paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini saraf-saraf ya. Ada graph, neutral network, embedded space. Nah, seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila penjelasannya kurang rinci dan kurang tersusun setiap kalimatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.